Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini Ustadz, ayolah kita sama-sama perluas dan perdalam pemahaman kita soal jalan pulang. Karena kita semua nantinya kan pasti harus sampai ke sana juga. Titik di mana ajal akan tiba. Cari ilmu itu bukan cuman supaya hidup lo saja yang enak, tapi mati pun harus enak. Bahkan sampai bisa kita rasakan senikmat-nikmatnya rasa diri. Sebab kalau lo masih saja ngejar surga kenikmatan fisik kayak dongeng orang selama ini, yakinlah lo sebenarnya masih tersesat. Begitupun kalau lo masih takut api neraka, itulah tanda lo juga masih tersesat alias belum ketemu syirat untuk kembali pulang. Gue mau sedikit share tipis-tipis soal jalan pulang ini ya. Kalau buat tubuh lo, ada ilmu namanya fikih. Sedangkan buat hati lo, ilmunya tasawuf. Dan kalau buat ruh, namanya tauhid. Makanya fikih itu cuma buat mengatur jasad. Pak Kiai bilang, fikih itu supaya sah, tapi nggak akan bisa makbul, disetujui atau diterima. Karena fikih cuma mengantarkan lo, cuma sampai pada derajat sah. Dan kalau lo perhatiin, kita ini cuma ngejalani ibadah. Dan ibadah yang lo kenal seharusnya bukan cuma ibadah gerak tubuh. Ibadah yang mampu melihat fi'il Allah pada tubuh, disebut ihsan, menyaksikan Allah. Atau lo merasakan Allah menyaksikan perbuatan ibadah lo. Ini kalau dari kulitnya memang udah sesuai dengan surat Az-Zariyat ayat 56. Tapi kan gak cukup kalau cuma sampai di pemahaman itu doang. Makanya lo harus benar-benar mengenali Allah tuh dari awal, supaya lo sungguh kenal Allah di akhir. Karena pada saat lo gak mengenali Allah dari awal, maka lo gak akan kenal di akhir. Yang gak kenal dengan jelas Allah di awal, maka gak akan jelas juga di akhir. Begitupun lo yang buta pada Allah di awal, maka lo akan buta di akhir. Itulah firman Allah surat Al-Isra ayat 72. Wa man kana farhazihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan barang siapa yang buta di dunia ini, niscaya di akhirat, ia akan lebih buta dan lebih tersesat dari jalan Allah. Maka kalau kayak gitu, hancurlah segala ibadahnya, hancur segala sholatnya, bohonglah penyaksian syahadatnya. Nah yang kayak gini, persis seperti ayang Allah bilang di surat Al-Kahfi ayat 104, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya, hanya buang-buang waktu. Dan muflis kata Allah, bukan muhlis tapi muflis. Muflis itu bukan berarti nggak ibadah. Ibadah tekun tapi bangkrut, ibadahnya nggak punya makna dan nilai di sisi Allah. Itulah kayak di surah Al-A'raf ayat 40, adalah di penghujungnya ada manusia yang menurut Allah adalah saking mustahil menerima surga. Allah mengumpamakan seumpama unta yang masuk ke lubang jarum. Nah inilah, karena manusia yang tidak mengenal kepada Allah dari awal. Jadi ayo kita sadari dan menyadari diri lo, sadari nafas lo, di sini, saat ini, dan sekarang. Assalamualaikum bima sabartum.